Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa tukaffarus sayyiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi fadlihi tudha'aful hasanat wa tuqalul atharat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi husni ma'unatihi tatayassarul makramat. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para pemirsa, para pemerhati serta para penikmat acara Qalbun Salim dimanapun dan siapapun saudara berada, mudah-mudahan saat ini saudara semuanya dalam kondisi yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada saat ini kita bisa bersua, bertemu walaupun melewati udara di salah satu televisi swasta yang luar biasa, yaitu TV NTV, dalam acara Qalbun Salim yang luar biasa, bersua dengan para pemirsa, pemerhati serta penikmat Qalbun Salim, dan juga bersua dengan para kru NTV yang luar biasa. Mudah-mudahan bertemunya kita di stasiun NTV yang luar biasa ini, di acara Qalbun Salim yang luar biasa ini, bertemu juga dengan para pemirsa, pemerhati dan penikmat Qalbun Salim yang luar biasa, serta para kru NTV yang luar biasa. Semoga kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang luar biasa, pekerjaan dengan hasil yang luar biasa, rezeki yang luar biasa, keluarga yang luar biasa, serta kehidupan dunia yang luar biasa dan akhirat yang luar biasa. Para pemirsa, pemerhati serta penikmat acara Qalbun Salim yang luar biasa, ada satu pertanyaan yang sering diulang-ulang oleh umat, ayyul afdal bainal ghaniyis syakur wal fakiris sabur. Lebih utama mana? Menjadi orang kaya tapi bersyukur kepada Allah, atau menjadi orang miskin tapi bersabar atas kemiskinannya? Banyak orang menilai pertanyaan ini adalah pertanyaan yang konyol. Dikatakan pertanyaan yang konyol karena antara bersyukur kepada Allah dan bersabar atas musibah, kedua-duanya merupakan perintah Al-Quran. Kalau ini merupakan perintah Al-Quran, maka tentu secara otomatis dua hal ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran difirmankan, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru lillahi, bersyukurlah kalian semuanya, lillahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang kalian semuanya adalah penyembah setia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam metodologi hukum Islam, atau yang lebih akrab di dunia pesantren dengan usul fikih, washkuru adalah kalimat amr, dan amr yadullu alal ijab, mesti menunjukkan kepada kewajiban untuk melaksanakannya. Malam yakun qarinatun ala ghairihi, selama tidak ada qarinah, indikasi-indikasi yang memalingkan dari makna kewajiban ini. Di dalam firman Allah juga diperintahkan kita bersabar kepada musibah yang diturunkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha in kuntum la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
isbiru, bersabarlah kalian semuanya. Wasobiru, dan ketika kalian mampu untuk melakukan kesabaran, teguhkan kesabaran itu. Warobitu, dan waspadalah. La'allakum tuflihun, barangkali kalian semuanya akan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sama dengan kalimat sebelumnya, antara waskuru dan isbiru merupakan kalimat amr. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kalimat amr yadullu alal ijab. Malam yakun qarinatun ala ghairi dzalik. Selama bahwa perintah di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis selalu menunjukkan kewajiban untuk dilaksanakan. Selama tidak ada indikasi yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Apakah ada indikasi yang memalingkan makna perintah dari kewajiban? Ada. Seperti di dalam Al-Quran, kulu washrobu, makanlah kalian. Washrobu, dan minumlah kalian. Ini juga kalimat perintah. Tapi bukan berarti kita wajib makan atau kita wajib minum. Ada indikasi yang memalingkan bahwa kita tidak wajib makan dan tidak wajib minum. Indikasinya adalah kemanusiaannya. Secara manusiawi, manusia tidak diperintah untuk makan pun mesti manusia akan melakukan makan ataupun minum. Inilah yang disebut dengan qarinah, yang memalingkan dari makna ijabnya. Oleh karena itu, lafadz washkuru lillah atau isbiru, dua kalimat ini adalah dua kalimat amar yang bermakna ijab. Berarti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan bersabar atas musibah yang telah diberikan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya adalah wajib. Maka bertanya tentang lebih baik mana antara orang yang kaya, yang bersyukur, dan orang miskin yang bersabar. Maka pertanyaan seperti ini dianggapnya mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang semestinya di dalam perintah itu telah mengandung kebaikan-kebaikan kepada umat manusia. Beruntungnya pertanyaan ini pernah dilontarkan kepada seorang ulama besar berasal dari Indonesia yang dikenal sebagai Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi, yang berasal dari Jampes, Kediri. Di dalam sebuah kitab Sirajut Thalibinnya, beliau menjawab tentang pertanyaan ini, lebih utama mana antara orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Kedua-duanya tidak ada bedanya. Artinya kedua-duanya sama-sama mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya yang bersyukur akan mendapatkan kemuliaan karena kesyukurannya kepada Allah. Sementara orang yang miskin yang bersabar akan mendapatkan kemuliaan karena kesabarannya terhadap kondisi yang tidak mengenakkan di dalam kehidupannya. Maka katanya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi, Kediri, di dalam kitab Sirajut Thalibinnya, beliau menjawab kedua-duanya tidak ada bedanya. Kenapa alasannya? Li'annallaha asna. Karena sesungguhnya Allah asna, memuji ala abdaini, kepada dua manusia yang berbeda. Ahaduhuma sabirun, salah satunya manusia yang bersabar. Wal akhar, dan salah satu yang lainnya syakirun, adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Memuji terhadap dua orang ini bisana'in wahidin, dengan satu pujian yang sama. Di dalam surat Shad ayat 44, Allah berfirman, Inna wajadnahu sabiran, ni'mal abdu innahu awwab. Inna wajadnahu, sesungguhnya kami, wajadnahu, mendapatkan dia, sabiran, sebagai orang yang bersabar. Ni'mal abdu, dialah sebaik-baiknya hamba. Dikatakan sebaik-baiknya hamba, innahu, karena sesungguhnya dia, awwab, adalah orang yang patuh, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Ashur di dalam kitab tafsirnya menafsirkan bahwa yang dimaksud orang yang bersabar ini adalah Nabi Ayyub alaihissalam.
ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarganya sampai mengucilkan keberadaan Nabi Ayub, namun Nabi Ayub tidak lalu menjadi ciut jiwanya. Nabi Ayub tetap bersabar dan bersemangat menjalani kehidupan ini sehingga bencana yang diturunkan Allah tidak mengganggu aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, pemerhati, penikmat Qalbun Salim yang luar biasa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kembali kepada pertanyaan awal, lebih baik mana orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar? Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, Jampes Kediri, menjawab bahwa kedua-duanya tidak ada yang lebih mengungguli satu sama lainnya. Artinya kedua-duanya sama mulianya daripada yang lainnya. Orang kaya yang bersyukur mendapatkan kemuliaan karena syukurnya, sementara orang miskin yang bersabar mendapatkan kemuliaan karena sabarnya. Di dalam surah Shad ayat 30, Allah memuji Nabi Sulaiman sebagai orang yang kaya dan bersyukur, sebagai ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba. Wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Wa wahabna, kami anugerahkan, li Dawud, kepada Nabi Daud alaihi salam, Sulaimana, anak yang bernama Sulaiman, ni'mal abdu, dia sebaik-baiknya hamba, innahu, karena sesungguhnya dia, awwabun, adalah manusia yang patuh, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Atiyah menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa ayat surah Shad ayat 30 ini mengkisahkan kisah kesyukuran Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahi kekayaan yang melimpah, namun kekayaan yang dimilikinya tidak lalu menjerumuskan Nabi Sulaiman ke dalam lembah kemaksiatan kepada Allah. Kekayaannya digunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran kalau Allah memujinya dengan pujian ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba. Oleh karena itu, orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar, kedua-duanya sama-sama mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama persisnya kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam, dan juga sama persisnya kemuliaan yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana hakikat syukur itu sendiri? Pertanyaannya adalah bagaimana hakikat syukur itu sendiri? Syukur bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, syukur bisa dilakukan dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah setiap kali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur sejatinya bukan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi syukur sejatinya dilakukan untuk Allah semata, walaupun tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada orang bersyukur gara-gara diberikan nikmat oleh Allah kepadanya, maka ketika Allah tidak memberikan nikmat kepadanya, maka syukur itu akan otomatis berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya syukur itu adalah bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Maka ketika mendapatkan nikmat dari Allah, lisan kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Yang kedua, cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara asyukru bil qalbi. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Syukur dengan hati adalah irtaha bil kathir wa kafa bil qalil. Irtaha bil kathir, merasa puas
atau merasa senang dan tenang serta damai bil katsir dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, dengan nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang tidak merasa puas, selalu merasa kurang terhadap nikmat yang telah diberikan Allah, padahal nikmat itu telah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya orang itu tidak bersyukur kepada Allah, malah sebaliknya orang itu telah melakukan kekufuran nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil qalil, dan merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit yang telah diterima oleh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang bersyukur hati seperti ini, maka tentunya orang itu kehidupannya akan selalu merasakan kehidupan yang tentram, selalu senantiasa mendapatkan kehidupan yang damai, tidak merasa kekurangan dan tidak merasa susah di dalam kehidupan dunianya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para pemirsa, pemerhati, penikmat Qalbun Salim yang luar biasa, marilah kita jaga rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah yang mengatakan yalzamu wujudus sabab, yalzamu biwujudis sabab wujudul musabbab. Bahwa setiap ada sebab pasti ada akibat. Syukur itu merupakan akibat, sementara Allah itu adalah sebab. Sebab ada dua macam, bisa Allah, bisa nikmat Allah. Ketika yang menjadi sebab itu adalah nikmat Allah, ketika nikmat itu tidak didapatkan, maka akibat sebagai syukurnya tentu juga akan hilang dari lisan, hati, dan dari diri kita semuanya. Yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah ialah dengan bil jawari, menggunakan semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dimanifestasikan, diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran kalau Allah mengatakan la in syakartum, jika kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu. Disyukuri akan bertambah, tidak disyukuri akan dicabut, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dihilangkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersyukur, nikmat yang telah kita miliki dan nikmat yang akan kita miliki akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para pemirsa, pemerhati, penikmat Qalbun Salim yang luar biasa. Yang kedua adalah sabar. Apa itu sabar? Hakikat sabar itu bukan tertawa saat bahagia atau tersenyum ketika menderita, atau mengelus dada saat kita amarah. Bukan itu yang dimaksud sabar. Nabi Muhammad SAW bersabda, innas sabru, sesungguhnya sabar, indas sadamatil ula, ialah ketika mengalami goncangan batin yang sangat luar biasa karena musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertama kali datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut langsung bertawakal kepada Allah, bersabar, tidak bergeming sedikit pun hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan sabar terhadap musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya adalah 12.003. Para pemirsa, pemerhati Qalbun Salim yang luar biasa. Ada 8 kemuliaan atau kekeramatan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar. Apa 8 kemuliaan itu? Yang pertama, orang yang bersabar terhadap musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan mahabbah minal wadud, al-mahabbah minal wadud. Cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mencintai. Kama qalahu Tasturi, sebagaimana
yang didawuhkan oleh Al-Imam At-Tasturi. Beliau berdalil dengan surah Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah akan mencintai as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Tentu cinta Allah kepada manusia jauh berbeda dengan cinta manusia kepada manusia. Kalau cinta manusia kepada manusia, yazidu bil birri, akan bertambah ketika mendapatkan kebaikan dari orang yang dicintai, wa tanqusu bil jafa, dan akan berkurang kecintaannya ketika mendapatkan pengkhianatan dari orang yang dicintai. Berbeda dengan cinta Allah kepada manusia. Kalau cinta Allah kepada manusia hakikatnya adalah tazidu bil birri. Allah akan menambah kecintaannya kepada orang-orang yang berbakti kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanqusu bil jafa, dan sedikit pun cinta Allah itu tidak akan pernah berkurang walaupun manusia itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat cinta yang berbeda antara Allah dan manusia. Para pemirsa, pemerhati, penikmat Qalbun Salim yang luar biasa. Kita rehat dulu sejenak dan saya pasti akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ada 8 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar. Yang pertama sudah saya sebutkan baru saja, dan yang kedua yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar adalah berbentuk nusra, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana didawuhkan oleh Al-Imam Al-Baidawi di dalam kitab tafsirnya, yang ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, akan selalu setia menyertai orang-orang yang bersabar. Makna menyertai menurut Imam Al-Baidawi adalah akan memberikan, selalu mengawasi, selalu menyertai, selalu membimbing ke arah yang lebih baik lagi daripada keadaan sebelumnya. Itulah makna nusrah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia menolong manusia yang lainnya, mesti tentu ada tendensi atau keinginan yang terselubung di dalam hatinya. Tetapi kalau pertolongan Allah kepada manusia, utamanya orang-orang yang bersabar, tidak sedikit pun ada tendensi apapun yang tersembunyi di balik pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemirsa, pemerhati, penikmat Qalbun Salim yang luar biasa. Nomor 3 yang akan diberikan oleh Allah, kemuliaan nomor 3 yang akan diberikan oleh Allah, sebagaimana dawuh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsir Al-Jalalinnya, bahwa orang yang bersabar akan mendapatkan ad-darajatal ulya fil jannah, mendapatkan tingkatan tertinggi di dalam surga. Maksud dari tingkatan tertinggi di dalam surga adalah surga paling tertinggi dari beberapa surga yang ada. Yang dimaksud adalah surga Firdaus. Surga Firdaus, para pemirsa, para pemerhati, para penikmat yang luar biasa, adalah tempat yang adalah hunian yang disiapkan oleh Allah untuk para syuhada, para solihin, para anbiya dan para mursalin. Maka berarti orang yang sabar ketika dipastikan akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi di surga, dipastikan akan berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan para orang-orang syuhada, akan berkumpul dengan para anbiya, akan berkumpul dengan aulia, para waliullah, berkumpul dengan para rasul. Tentu ini adalah suatu kebanggaan tersendiri yang akan diberikan oleh Allah
kepada orang-orang yang bersabar. Hal ini sesuai atau sejalan dengan firman Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Ulaika, mereka itulah yujzauna, yang akan diberikan al-ghurfatah, sebuah hunian yang luar biasa, bima sabaru, sebab kesabaran yang mereka lakukan, wa yulaqauna, dan mereka akan disambut fiha, di dalam hunian itu, tahiyatan wa salaman, dengan sambutan yang sangat luar biasa dari penghuni-penghuninya, wasalaman, dan sambutan yang mendamaikan dari penghuni-penghuni surga Firdaus. Maka berbahagialah orang-orang yang mendapatkan kesabaran, yang telah ditakdirkan menjadi orang-orang yang bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ad-darajatal ulya fil jannah. Para pemirsa, pemerhati, penikmat qalbun salim yang luar biasa. Nomor 4 dari 8 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar adalah al-ajru bi ghairi haslin bal akthar min ayyuh sorbi adadin. Diberikan, orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa angka, pahala tanpa hitungan, bahkan akthar min ayyuh sorah, lebih banyak ketika pahala itu mau dihitung oleh siapapun. Sederhananya, pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar tidak bisa dihitung oleh alat penghitung apapun yang pernah diciptakan di dunia. Hal ini sejalan dengan dauh dari Ibnu Jauzi di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa, sesungguhnya, yuwaffas sabiruna, orang-orang yang bersabar itu akan diberikan ajrohum, pahala mereka, timbal balik mereka karena kesabaran mereka, bighairi hisab, tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat misalnya, itu masih ada batasannya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat yang dilakukan oleh seseorang dan sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat itu akan mampu mencegah pelakunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat misalnya, zakat kalau dilakukan dan diterima oleh Allah, maka akan mendatangkan keberkahan di dalam hartanya. Haji misalnya, ketika hajinya mabrur, dikatakan oleh Nabi Muhammad, orang yang hajinya mabrur seperti bayi yang dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Artinya haji mabrur imbalannya adalah terhapusnya dosa-dosa, seakan-akan orang yang berhaji mabrur itu tidak memiliki dosa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun sebelum berangkat haji, mereka orang-orang yang fasik kepada Allah, ahli maksiat kepada Allah, namun ketika hajinya diterima oleh Allah, maka semua kefasikannya, semua kemaksiatannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salat, itu zakat, dan itu haji. Masih ada batasan dan bisa diketahui pahala yang akan diterima dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang yang bersabar, dengan kesabarannya mampu legowo hatinya, mampu lapang dada jiwanya, menerima segala musibah yang tidak mengenakkan di dalam hatinya, maka orang yang bersabar akan diberi pahala tanpa hitungan, tanpa batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pemerhati, penikmat qalbun salim yang luar biasa. Nomor 5 dari 8 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar adalah al-bisaru bil jannah,
kabar gembira bahwa orang yang bersabar itu dipastikan akan mendapatkan tempat di sorga. Sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dauh dari Al-Imam Al-Alusi ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wat thamarati wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, sungguh kami akan memberikan ujian, cobaan kepada kalian semuanya. Bisyai'im minal khaufi, berupa ketakutan di dalam kehidupannya, walju, dan berupa kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan kekhawatiran terhadap jiwanya, wat thamarot, dan berkurangnya buah-buahan. Sungguh fakta ini baru saja terjadi dalam kehidupan kita ketika kehidupan kita dicekam oleh sebuah virus yang disebut dengan corona atau COVID-19. Ketika corona menyerang kehidupan kita, sungguh kita dilanda ketakutan yang sangat luar biasa. Keluar rumah takut, berkomunikasi takut, berinteraksi takut, walju, dan juga diuji oleh Allah ketika corona berupa kelaparan. Karena kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan serba disulitkan oleh keadaan. Wa naqsim minal anwal, dan kekurangan harta. Karena yang berjual dilarang berjual. Karena orang yang mau membeli barang dilarang membeli barang. Wa thamarat wa basyiris sabirin, katanya Allah. Beri kabar gembira Muhammad ke as-sabirin, kepada orang-orang yang bersabar. Dengan apa? Mereka akan dipastikan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 6, 7, dan 8 akan kita bahas setelah pariwara berikut ini. Kami lanjutkan pembahasan 8 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar. Nomor 6, nomor 7, dan nomor 8 secara berurutan. Kemuliaan itu berupa as-salawat, berupa rahmat, dan berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, maka mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, ialah milik Allah. Karena sudah berikrar bahwa diri kita ini adalah milik, sepenuhnya adalah milik Allah, maka terserah Allah mau diapakan. Wa inna, oleh karena itu, oleh karena kita berikrar kepada Allah bahwa diri kita ini adalah milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, hanya kepada Allah lah, raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah lalu mengatakan kalimat tarji seperti ini. Kalimat tarji yang dimaksud adalah kalimat ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan hanya diucapkan, kalimat tarji ini bukan hanya diucapkan ketika musibah berupa kematian. Mendapatkan musibah sekecil apapun. Seperti misalnya dilanda sakit, demam, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita milik Allah, diberi penyakit oleh Allah, kita terima dengan sepenuhnya. Karena kita sudah kadung berikrar bahwa kita adalah milik Allah sepenuhnya. Ulaika,
orang-orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika ditimpa musibah, ulaika, mereka itulah alaihim, akan ditimpakan kepada mereka solawatun, solawat min rabbihim, dari Tuhan mereka. Yang dimaksud Tuhan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Ajibah menafsirkan bahwa solawat yang dimaksud di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 157 ini, yang dimaksud solawat adalah maghfirah. Maghfirah adalah pengampunan dosa oleh Allah terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia tersebut. Warahmatun, dan dia akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Ajibah juga mengatakan bahwa yang dimaksud rahmat Allah ini adalah nikmat. Nikmat sekecil apapun akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya nikmat besar pun juga akan dilimpahkan kepada orang-orang yang bersabar. Ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang bersabar, selalu mengucapkan kalimat tarji ketika mendapatkan musibah. Orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah, maghfirah, pengampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat berupa nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, humul muhtaduna, adalah orang-orang yang dikehendaki mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah merupakan hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun, bahkan Rasul sekalipun, tidak mampu memberikan hidayah kepada manusia. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu Muhammad, la tahdi, tidak akan pernah bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang mampu yahdi, yang mampu memberikan hidayah, man, kepada orang yasa, yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah hakikinya adalah jalan yang lurus. Ketika hidayah itu diberikan, jalan yang lurus itu diberikan oleh Allah, maka tentu orang itu akan terhindar dari kesesatan-kesesatan di dalam kehidupannya di dunia ini. Orang yang mendapatkan jalan yang lurus di dalam berbisnis, maka tentu bisnisnya akan lancar. Orang yang mendapatkan jalan yang lurus di dalam meniti karirnya, maka tentu karirnya akan naik melambung. Orang yang mendapatkan hidayah, jalan yang lurus di dalam kehidupan dunianya, niscaya dunianya akan terselamatkan dari hal-hal yang menyesatkan di dunia ini. Seperti yang dikatakan atau yang difirmankan di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk, hidayah berupa siratal mustaqim, jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat terhadap mereka. Nikmat berupa kesuksesan, nikmat berupa kebahagiaan di dunia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang engkau bukan jalan orang-orang yang sesat menyesatkan di dunia ini. Maka oleh karena itu antara syukur dan sabar merupakan satu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu ketika diperintah oleh Allah, di dalam perintah ini mengandung kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kebaikan di dunia, tapi kebaikan di akhirat. Para pemirsa, pemerhati, penikmat qalbun salim yang luar biasa. Seyogyanya kita harus menjaga dua perintah ini seperti kita menjaga perintah-perintah yang lainnya. Seperti kita menjaga sholat misalnya, seperti kita menjaga perintah puasa, seperti kita menjaga perintah zakat, sampai-sampai seperti kita menjaga perintah berhaji ke Baitullah. Begitu juga kita harus menjaga perintah yang bernama perintah untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga perintah untuk selalu bersabar terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah.
Karena Allah itu bukan hanya menguji makhluknya dengan sesuatu yang buruk, tetapi juga diuji dengan sesuatu yang baik. Al-Quran mengatakan, wa nabluukum bis-syarri wal khair. Kami akan menguji kalian semuanya bis-syarri wal khair, dengan sesuatu yang tidak mengenakkan seperti musibah, wal khair, dan sesuatu yang mengenakkan seperti rizki yang berlimpah. Namun ironisnya, ketika manusia diuji dengan sesuatu yang tidak enak, banyak manusia yang lulus ujian. Banyak ketika orang diuji dengan penyakit, orang itu tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya ketika diuji dengan limpahan rezeki yang banyak, kesehatan yang tidak pernah putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, justru ujian sehat, ujian rezeki itu bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah, malah semakin menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak mau seperti ini. Kita inginkan menjadi makhluk hamba Allah yang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perintah syukur dan sabar ini. Secara ringkas kami akan mengulang kembali untuk lebih memudahkan para pemirsa, pemerhati, penikmat Qalbun Salim untuk mengingat apa yang telah kami sampaikan, bahwa ada 8 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah khusus kepada orang-orang yang bersabar. Yang pertama, orang yang bersabar akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang bersabar akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang bersabar akan mendapatkan hunian berupa surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang bersabar akan diberikan pahala yang tidak terbatas. Dan yang kelima, akan diberi kabar gembira, dipastikan akan masuk surga. Yang keenam adalah sholawat, maghfirah, pengampunan dosa dari Allah. Dan yang ketujuh berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa, pemerhati, penikmat Qalbun Salim, sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan banyak membawa manfaat dan barokah. Dari saya apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.